warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ubintan. Nah, hari ini tanggal 3 Agustus 2022 Bibra akan menayangkan video pembelajaran dari kelas 11 IPA 2. Jadi kita ikuti. Selamat menyaksikan. Hai Tiara, kamu sibuk nggak? Enggak. Kemarin katanya tugas proposal kamu dapat 100 ya? Kamu dapat materinya dari mana? Aku lihat materinya dari video ini. Boleh aku lihat nggak? Mari ya. Hai teman-teman, jadi aku di sini akan menjelaskan kepada kalian apa itu pengertian teks proposal. Teks proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Nah, proposal bersifat hanya sebagai usulan tertulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam suatu kegiatan. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan bisnis, pengajuan dana, proyek, dan hingga penelitian. Selanjutnya adalah ciri-ciri proposal. Ciri-ciri proposal yang pertama yaitu proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara. Dan yang terakhir, berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang akan diserahkan kepada si intinya acara. Selanjutnya, tujuan-tujuan proposal. Yang pertama, untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Yang kedua, untuk mendapat bantuan dari pihak sponsor. Yang ketiga, untuk mendapat dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan. Yang keempat, apabila berkaitan dengan proposal pemerintah, untuk melakukan tender atau lelang dalam proyek-proyek tersebut. Yang kelima, apabila berkaitan dengan proposal bisnis, untuk melakukan kerjasama bisnis. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks proposal. Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah yang sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, menggunakan kalimat argumentatif yang berisi pendapat dan juga fakta. Yang ketiga, menggunakan kata kerja tindakan, seperti langkah-langkah, rencana, atau metode penelitian yang akan digunakan. Yang keempat, menggunakan kalimat perincian berupa pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kalimat pendefisian seperti yaitu, merupakan, dan lain-lainnya. Yang terakhir, menggunakan kalimat bermakna lugas atau denotasi agar teksnya tidak ambigu. Kita masuk pada struktur proposal. Yang pertama ada sampul atau yang kita sebut dengan cover sampul. Pada bagian ini meliputi judul proposal, logo kegiatan atau organisasi, dan instansi pelaksana kegiatan. Yang kedua ada latar belakang, berisi kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pelaksanaan kegiatan, dan diawali dengan perihal yang berupa umum ke perihal khusus. Yang ketiga ada masalah dan tujuan. Yang pertama ada masalah. Perumusan masalah dibuat secara rasional dan menggunakan bahasa yang persuasif supaya pembaca tertarik dengan tujuan kegiatan. Yang kedua ada tujuan. Tujuan kegiatan adalah target dilaksanakannya kegiatan dan mencakup alasan kegiatan. Tujuan proposal biasanya mengikuti rumusan masalah yang ada. Yang keempat ada ruang lingkup kegiatan. Dalam merumuskan proposal kegiatan, harus jelas batas-batasnya, ada objek ataupun jenis-jenis kegiatan. Yang kelima ada kerangka teoritis dan hipotesis. Kerangka teoritis adalah rencana atau gambaran berisi penjelasan mengenai bahan proposal. Hipotesis proposal adalah sebuah pernyataan atau proposisi yang telah mengatakan mengenai sebuah fakta yang mempunyai hubungan-hubungan tertentu. Yang keenam ada metode. Pada bagian metode, biasanya pada proposal penelitian, harus dibahas mengenai bagaimana metode penelitian akan dilaksanakan. Kita masuk pada bagian yang ketujuh, yaitu pelaksanaan kegiatan. Bagian ini di mana terdapat daftar personalia, yaitu penanggung jawab, dan susunannya beserta pendidikan dan keahlian mereka. Struktur proposal yang ke-8 yaitu fasilitas yang tersedia. Adanya fasilitas dalam proses kegiatan akan dapat menekan biaya sehingga kalkulasi biaya yang diberikan akan lebih murah daripada disewa. Lalu struktur yang selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian. Berguna untuk meyakinkan penerima usul mengenai dana yang akan dikeluarkan nanti, tidak akan sia-sia yang akan diperoleh. Bisa juga ditambah dengan bagian kemungkinan kerugian. Yang ke-10, lama waktu dan tempat pelaksanaan. Lalu selanjutnya yang 11, jadwal kegiatan. Biasanya ada dalam proposal kegiatan untuk mengatur pembagian waktu berdasarkan rencana kegiatan yang tengah berlangsung. Yang ke-12, anggaran biaya.
berisi rincian mengenai jumlah alokasi keseluruhan dana yang hendak digunakan. Lalu selanjutnya yaitu daftar pustaka, berisi berbagai sumber bacaan untuk dijadikan dasar informasi dalam proposal. Sumber informasi dapat dari berbagai media seperti buku, jurnal, artikel internet, skripsi, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu lampiran-lampiran. Lampiran adalah dokumen tambahan hasil dari suatu proposal. Daftar lampiran memuat urutan lampiran yang terdapat dalam proposal tersebut. Demikian sahabat pendengar, tayangan video pembelajaran bahasa Indonesia materi proposal di kelas percepatan 11 IPA 2. Yes!